Jangan pernah lo sekalipun main-main sama mantra. Karena percaya gak percaya, mantra yang akan lo ucapin itu harus dilakuin dengan tata cara ritual yang benar-benar tepat. Bahkan gak menutup kemungkinan, kalaupun mantra yang lo ucapin itu salah, atau gak dilakukan dengan sempurna, bukan berarti mantra itu gagal. Tapi, bisa jadi, mantra itu malah berakibat buruk buat diri lo sendiri. Yang mau gue ceritain ini kejadian di sekitar tahun 2000-an, 2002 atau 2003-an. Ada seorang cewek, sebut aja namanya Rizka. Umurnya sekitar 23 tahun saat itu. Dia tinggal di sebuah kampung di daerah Banten. Dan di kampung dia itu ada sebagian orang yang merantau dan ada juga sebagian orang yang tinggal di sana. Oke. Nah, di umur 23 itu di daerah tempatnya Rizka, itu tuh dia termasuk orang yang udah umurnya buat nikah lah. Jadi udah mulai ada omongan dari orang-orang sekitar dia kayak kapan nikah. Oh, berarti dia emang orang asli Banten? Orang asli sana, Moy. Nah, kayak ya umurnya udah 20-an. Pun Rizka sendiri juga udah pengen banget nikah, tapi belum ada yang dia rasa cocok. Ada yang seumuran cuman dia gak suka gitu, Nat, Moy. Dan di perkampungan Rizka ini bisa dibilang cukup sepi. Karena yang gue bilang tadi, ya sebagian orang itu merantau ke Jakarta atau tengah kota atau Tangerang atau Serang lah gitu, yang mana cukup jauh dari perkampungannya dia. Jadi ya orang-orang di sana tuh itu-itu aja dan Rizka merasa gak ada yang cocok sama dia gitu, entah kurang baik atau apa. Jadi kayak bisa dibilang dari Rizka sendiri susah lah buat dia dapet jodoh yang cocok gitu sama dia. Sampai akhirnya di suatu waktu, itu di masa lebaran, banyaklah orang-orang yang merantau tuh balik ke kampungnya dia pada mudik. Beberapa rumah dari rumahnya Rizka ini ada satu cowok. Dia kerja di Jakarta, kita sebut aja namanya Fatur ya. Nah, Fatur ini ya hitungannya ganteng, kerjaannya oke. Ibaratnya benar-benar beda lah sama cowok-cowok yang di kampungnya Rizka yang dia gak suka. Ya di masa lebaran itu ngeliatlah si Rizka ini kalau ada si Fatur yang balik ke lingkungan kampungnya dia. Cuma yang namanya balik lagi, Rizka ini cewek, pemalu gitu. Gak berani dia kenalan duluan sama cowok. Gak pede lah dia. Walaupun sebenarnya si Fatur ini masih ada hubungan saudara sama Rizka, walaupun saudara jauh banget gitu ya. Dan bisa ketemu pas acara hari lebaran itu, karena kan ya bisa seminggu juga lah si Fatur ini di kampung itu. Akhirnya di hari kedua lebaran itu si Rizka ketemulah sama si teman deketnya, sebut aja namanya Mina. Rizka bilang kalau dia suka sama yang namanya Fatur ini. Di situ Mina bilang, ya udah deketin aja. Tapi ya Rizka ngasih tahu kalau dia tuh malu buat kenalan sama si Fatur ini, atau buat ngedeketin si Fatur ini. Tapi lu bilang tadi si Fatur saudaraan kan, Bi? Iya, sebenarnya saudaraan jauh, jadi kayak sebenarnya mereka nggak kenal-kenal amat gitu loh, Moy. Mungkin juga belum pernah ketemu juga dari awal. Oh, mungkin karena satu kampung aja kali gitu ya? Iya, betul. Terus si Minah ini, Nat, Moy, setelah denger omongannya si Rizka itu, si Minah tuh ngeluarin sesuatu dari kantongnya. Itu jadi kayak ada botol kecil. Itu kayak parfum 15 mili gitu, kecil, kebayang gak sih? Nah, terus isinya tuh minyak dan ada rambut gitu. Nah, itu namanya bulu perindu. Si Mina bilang, kamu pakai ini aja, Riz. Ditanya dong sama Rizka, ini apaan? Si Mina jawab, ini minyak pelet. Ya, Rizka nanya dong, makainya gimana? Nah, dari situ si Mina nanya lah, kamu udah pernah salaman belum sama yang namanya si Fatur ini? Kata Rizka, belum sih. Tapi mungkin nanti pas acara keluarga bisa kenalan dan salaman. Oh ya udah pakai ini aja, kata si Mina gitu. Dulu aku ke suamiku juga pakai ini, makanya dia nempel banget sama aku. Akhirnya diajarin lah sama Mina cara pakainya tuh. Minyaknya tuh ditaruh di jempol kanan sama jempol kiri, terus diolesin ke kedua alis, si alisnya Rizka ini. Nah, setelah diolesin ke alis, ditaruh lagi minyaknya di jempol, terus diolesin ke belakang telinga. Udah gitu ditaruh di jempol lagi, terus dioles lagi ke pergelangan tangan kanan sama tangan kiri. Nah, itu diolesin minyaknya sebelum si Rizka itu salaman sama orang yang dia mau. Jadi setelah diolesin, jangan cuci tangan. Jadi ibaratnya tuh kayak menyatulah lewat kulitnya mereka. Kalau udah dijalanin, Mina nyuruh si Rizka buat kasih tahu ke Mina lagi. Udah tuh, singkat cerita, acara keluarga dilakuin lah sama si Rizka ini. Sebelum dia salaman sama Fatur, dia ke kamar mandi dulu, terus dia pakai minyaknya, habis itu dia salaman lah sama si Fatur ini.
mereka udah kenalan lah, singkat cerita gitu. Sorenya Rizka kasih tau lah ke Mina kalau dia udah selesai sama apa yang disuruh sama si Mina ini. Terus kata Mina, ya udah tiap malam kamu bayangin muka dia, terus sambil olesin lagi minyak itu. Nah terus sambil kayak gitu, di dalam botol itu kan ada rambutnya gitu kan, tadi gue bilang. Nah di situ tuh itu namanya si bulu perindu, Muy. Nah dikeluarin bulunya, terus ditaruh di antara jari telunjuk sama jari jempol. Terus bulunya ini diputer-puter gitu, kayak dimainin gitu loh. Oke. Nah terus dibacain lah mantranya. Kaget juga tuh si Rizka, ternyata ada mantranya gitu kan. Yang ngebacain si Minanya, Bi? Enggak, yang bacain Rizka. Jadi setelah Rizka udah salaman kayak gitu, nanti di rumah dia tiap malam tuh harus bacain mantranya ini. Oh, baca sendiri? Iya, sambil ngelakuin ritual yang tadi gue bilang. Iya. Nah, mantranya tuh kayak gini, Nat, Muy. Wahai bulu perindu, tolong bantu saya. Jika ia tidur, tolong bangunkanlah. Kalau ia bangun, tolong dudukkanlah. Jika ia telah duduk, tolong berdirikan. Jika ia sudah berdiri, tolong jalankan. Dan jika ia sudah berjalan, suruhlah datang ia ke hadapan saya dan sujud di kaki saya. Buset. Nah itu dibacain terus tuh sambil ngebayangin mukanya si Fatur ini. Nah udah tuh si Mina ini bilang, nah itu dibacain terus selama beberapa hari tiap malam. Kalau mantranya udah kena, nanti Fatur ini bakal nyamperin kamu dan beneran bakal sujud di depan kamu. Soalnya itu yang kejadian sama suami aku juga. Oh berarti si Mina tuh pakai itu biar lakinya dia tuh sujud sama dia? Sebelumnya seperti itu. Nah terus si Mina tuh bilang, tapi emang efeknya tuh gak langsung, ditunggu 3-4 hari, paling lama seminggu lah setahu dia bilang gitu. Yaudah dicobalah sama si Rizka ini, dia baca mantra tiap malam gitu. 1-2 hari belum ada reaksi apa-apa. Di hari ke-3 ke-4 pun belum ada kejadian apa-apa gitu, Muy. Nah, sampai di hari ke-5 Rizka bingung karena beneran gak ada kejadian apa-apa gitu. Dia gak disamperin sama Fatur ke rumah. Kayak ya bener-bener dia merasa kok kayak mantranya gak berefek apa-apa gitu, gak berhasil. Udah dibacain yang bener mantranya, gak ada salah apa-apa. Udah dibaca juga tiap tengah malam berkali-kali jam 12 sampai jam 1 malam sesuai yang disuruh sama Mina. Terus kata Mina ya udah ditunggu aja sampai seminggu. Sampai akhirnya seminggu udah berlalu, tetap nggak ada efek apa-apa, Muy. Nah, dan di situ posisinya Fatur pun udah balik ke Jakarta lagi buat kerja gitu kan, udah nggak di kampungnya lagi. Dan bener-bener nggak kelihatan ada efek apa-apa buat si Rizka juga gitu. Ditanya lagi lah sama Rizka ke Mina, kenapa kok nggak bisa? Nah di situ Mina juga bilang, ya dia nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi di situ si Mina tuh bilang, ya udah kita coba tanya aja ke orang yang ngasih aku minyak ini. Janjian lah mereka besoknya buat ketemu si orang itu. Nah malam sebelumnya, sebelum ketemu si orang ini, pas lagi tidur, si Rizka ini tiba-tiba ketindihan gitu, Nat, Muy. Badannya tuh kayak bener-bener gak bisa digerakin. Pergelangan tangan sama kakinya tuh kaku. Dan di pagi hari tuh badannya Rizka kayak ada luka-luka memar biru gitu loh, Nat, Muy. Sampai akhirnya ketemulah si Rizka ini sama Mina. Dan Mina bilang, ya udah si luka-luka ini sekalian nanti ditanyain aja sama si orang pintar ini, badannya kenapa gitu. Udah tuh mereka berangkat ke rumah si orang pintar ini dan ketemulah mereka. Sebut aja nama si dukun ini atau si orang pintar ini namanya Ki Aji gitu ya. Diceritain lah kronologinya kayak apa. Iya Rizka udah ngelakuin apa, mantra-mantranya juga udah dibacain gitu. Terus di situ Ki Aji ini jawab, ternyata yang salah tuh adalah si minyak bulu perindu ini itu nggak bisa mempan ke orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Jadi minyak ini tuh cuma bisa dipakai ke orang yang nggak pernah ibadah, Nat, Muy. Jadi mental gitu ya, Bi? Mental. Nah salahnya adalah ya Rizka nggak konsul dulu sama si Ki Aji ini gitu loh. Nah ya udah gitu kan, maksudnya ya gimana nih? Terus badannya Rizka juga gimana gitu kan? Yang udah luka-luka ini ada hubungannya nggak sama apa yang Rizka udah lakuin? Nah Ki Aji ini bilang ya hubungannya ada. Tapi Ki Aji ini nggak bisa jawab karena dia juga belum pernah ketemu kasus orang yang nyantet orang alim kayak yang sekarang gitu loh. Udah tuh dengan gak ada kelanjutan, mereka juga gak dapet jawaban yang pasti gitu kan. Akhirnya Rizka dan Mina tuh pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata di tengah malam Rizka ini ketindihan lagi, Nat, Muy. Dan semenjak malam itu hampir tiap malam Rizka ini ketindihan. Dan Rizka tuh ketindihan sama sosok genderuwo. Gue gak tahu ya efeknya kenapa bisa beneran kayak gini. Tapi gak cuman ketindihan genderuwo doang.
si Rizka ini makin lama tuh sakit-sakitan, badannya tuh kurus kayak orang stres pucat gitu, parah banget Natmoy kondisinya si Rizka ini. Dan seminggu berjalan tuh makin parah, sampai akhirnya dia dibawalah ke si Ki Aji ini. Dan kalau keterangan dari si Ki Aji, genderuwo yang ada di dalam minyak bulu perindu ini tuh ngerasa ditipu sama si Rizka. Jadi bulu perindu ini tuh bulunya si genderuwo ini. Dan cara kerjanya ya abis minyak ini ditempel ke orang yang dituju, si genderuwo ini bakal nyamperin orang yang dituju. Nah di kasus ini si Fatur kan, tapi si genderuwo ini gak bisa bikin Fatur jatuh cinta sama Rizka, karena Fatur alim banget tadi yang gue bilang kan. Dan di situ genderuwo ini merasa ketipu dan malah Rizka yang kena akibatnya. Anjing. Gara-gara ya genderuwo ini merasa kok gue nggak bisa bikin orang ini jatuh cinta gitu loh. Gue merasa ditipu sama orang yang make ilmu gue gitu loh. Dan akhirnya Rizka disamperin sama genderuwo ini tiap malam. Nah terus gimana biar Rizka bisa balik normal lagi gitu kan? Nah kalau kata si Ki Aji ini harus ada seorang pria yang mau nikahin Rizka dulu buat bikin genderuwo ini cabut. Tapi ya permasalahannya si Rizka ini awalnya pilih-pilih jodoh gitu kan. Ditambah dengan kondisi Rizka yang sekarang, gara-gara Manta yang malah kena ke Rizka sendiri, ya susah juga buat cowok-cowok di kampungnya mau buat deket sama Rizka gitu. Dan sampai sekarang sih kalau kata teman gue, dia pun gak tahu kondisi kelanjutannya si Rizka ini gimana. Apakah udah sembuh atau belum, atau bahkan ada orang yang mau sama dia gitu loh. Oh, anjing. Gila. Berarti udah gitu aja Bi sekarang. Rizkanya benar-benar masih sakit dan ditimpa sama genderuwo mulu gitu tiap malam. Kalau update-nya sih gue gak tahu ya Mu ya. Ya semoga sih dia udah sembuh gitu kan, karena udah ada mungkin cowok yang mau sama dia. Tapi kalau misalkan emang dia sampai sekarang masih kayak gitu juga, kasihan banget sih. Temennya sih menurutku juga yang kurang ajar ya, ngasih gitu aja tanpa ada permission dulu ke Ki Aji itu kan. Bener, gue ngerti sih, mungkin karena sebelumnya bener-bener lancar gitu kan, dia bisa dapet suaminya dengan cara kayak gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa sembarangan juga kan kalau pakai ilmu sebenarnya. Jadi ada seorang laki-laki umurnya sekitar 21 tahun, namanya kita panggil aja Seno. Seno tinggal di Bekasi bareng sama keluarganya. Jadi Seno ini tuh anak kedua. Terus sepanjang hidupnya Seno tuh dari kecil dia kayak selalu sial gitu Moebi. Contohnya pas SMP, dia salah paket nyontek bocoran UN. Akhirnya namanya jelek dan susah dapat SMA negeri. Terus pas SMA, dia gak dilulusin karena ketahuan gurunya nyontek pas UN pakai bocoran. Alhasil dia gak lulus di SMA. Terus dia lanjut pakai paket C. Pas kuliah pun dia juga gak seberuntung anak-anak normal lainnya. Dia di DO, tapi ya tetap sama sih karena kesalahan dia sendiri. Dia ketangkep karena dia tuh makin narkoba. Akhirnya Seno berujung di rehab di salah satu rumah sakit yang bisa ngebantu dia di daerah Cibubur. Pokoknya dia makin dewasa tuh makin mikir, kenapa ya hidupnya dia tuh selalu sial dan ada aja cobaannya. Satu keluarga Seno tuh juga sebenarnya udah nyerah sama Seno karena kelakuannya si Seno ini kan. Tapi untungnya Seno punya satu teman dekat, namanya Alan. Alan tuh selalu ada buat Seno, sampai di titik terendah Seno juga selalu ada. Yang selalu ngejenguk Seno. Terus karena keluarganya juga udah kecewa, jadi jarang jenguk juga tuh keluarganya ke sana. Selama Seno dirawat, kan gak boleh megang HP ya di sana. Jadi Seno banyak beraktivitas, terus banyak kegiatan juga. Pokoknya ngisi waktu luang dengan hal-hal positif di sana. Sampai akhirnya suatu malam pas lagi bengong sambil tiduran di kasur, Seno tuh dengar obrolan teman sekamarnya dia. Mereka ngomongin kodam sama jin yang nemenin kita selama hidup. Katanya sih manusia tuh punya kodamnya sendiri. Terus katanya kita bisa ngeliat kodam kita sendiri kalau kita tuh punya ilmu. Seno tuh ngedengernya tertarik banget, tapi dia malu dan gak mau nunjukin kalau dia tuh kepengen depan teman-temannya. Sampai akhirnya Seno dijenguk sama Alan. Terus dia ngomong ke Alan, "Lan, gue penasaran deh, cariin dong mantra buat bisa ngeliat kodam kita sendiri." Pas denger itu Alan tuh ketawa ngakak banget. Terus bilang, "Lo bisa yang bener-bener aja gak sih San jadi orang? Harus ada sesuatu banget ya di hidup lo emang." Tapi mukanya Seno tuh serius banget sampai Alan tuh bilang, "Ya emang gimana caranya? Gue nyari juga di mana Sen?" Terus Seno bilang, "Coba pulang dari sini lo googlein dong Lan. Lo cari gitu mantra ngelihat kodam atau mantra ngelihat jin." Karena Alan juga kasihan kali ya sama si Seno, akhirnya pulang dari sana Alan nyarilah. Dia buka laptopnya di rumah terus dia google. Pas lagi nyari-nyari ya keluar banyak emang di Google.
ada beberapa artikel tentang mantra yang Seno mau, tapi Alan gak langsung percaya juga kan. Akhirnya Alan ngulik lebih dalam lagi, dan dia nemuin file PDF yang isinya tuh kayak buku dan pembelajaran tentang dunia gaib. Di situ juga ada mantra buat ngeliat jin. Setelah Alan baca-baca terus, akhirnya Alan tuh mulai percaya sama file yang ditemuin ini. Besokannya Alan langsung pergilah nyamperin si Seno. Tapi sebelum itu, Alan tuh ngeprint dulu bagian-bagian mantra dan apa yang harus dilakuin sama Seno. Pas udah ketemu Seno, dikasihlah kertas ke Seno. Terus Seno baca-baca dikit dan bilang makasih banget ke Alan. Dia bilang malam ini mau dia lakuin langsung. Maksudnya si Seno juga buat apa sih? Nat, iseng doang gitu? Kayaknya tuh Moy lebih ke dia tuh pengen ketemu kodamnya buat mempertanyakan kenapa hidupnya dia tuh selama ini sial gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam, karena kamar tidur mereka rame-rame, akhirnya Seno nyobain ritual ini tuh di dalam kamar mandi. Dia jalan ke kamar mandi sendirian dan ngunci pintu kamar mandinya. Terus di kertas yang dikasih Alan ini, Seno tuh harus wudhu dulu. Langsunglah Seno wudhu. Setelah wudhu petunjuknya harus matiin lampu. Jadi sekarang Seno tuh gelap-gelapan di kamar mandi sambil baca Hu Allah sebanyak 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem terus mulai baca mantranya. Ya Rai, Dada Ardi, Ya Mayiti. Itu tuh dibaca 444 kali. Wow. Terus dia udah baca itu 444 kali. Pas dia buka matanya, dia tuh gak ngeliat apa-apa. Bener-bener gak ada yang terjadi sama sekali. Seno di situ tuh kesel banget, karena dia mikir kan, dia udah capek-capek ngelakuin itu malam-malam, terus gak ada yang terjadi sama sekali. Akhirnya dia keluarlah dari kamar mandi. Dia langsung ke kamarnya, dia tidur. Dan pas bangun paginya tuh dia sebenarnya berharap masih ada yang sesuatu yang terjadi ke dia kan. Tapi lagi-lagi gak ada yang terjadi sama dia. Akhirnya dia gak berusaha ngelakuin ritual itu lagi. Seminggu kemudian Alan tuh datang jenguk Seno lagi. Terus Seno ceritalah kalau mantra itu tuh gak ngaruh dan gak terjadi apa-apa. Seno di situ tuh kayak agak marah lah sama Alan, dikira Alan tuh bohong. Pas ditanya sama si Alan, Seno ngelakuinnya di mana? Gak taunya kata Alan harus ngelakuin itu tuh di kamar, di kebun sepi, atau bahkan tuh di kuburan. Jadi kayaknya di kamar mandi tuh gak ngaruh. Ya karena najis juga kali gitu ya tempatnya ya. Iya, terus baca-bacaan kayak gitu kan Moy. Dan Alan ternyata tuh lupa ngasih satu kertas isinya tuh Seno harus puasa 1 hari dan gak boleh makan yang bernyawa pada hari Kamis. Niat puasanya juga beda dari yang biasanya. Isinya tuh kayak nawaitu somakodin likodoi hajati sunatan lillahi ta'ala. Kalian pernah denger gak itu? Gak pernah lagi. Enggak, gue juga. Nah iya kan. Terus Seno tuh juga harus mandi besar sama pakai wangi-wangian tanpa alkohol pas jam 12 malam itu. Dan harus ngelakuin itu di dalam kamar yang gelap gulita, gak boleh ada cahaya sedikit pun. Terus gak cuma di situ doang, yaitu harus sholat hajat 2 rakaat. Dan ada satu bacaan lagi yang harus dibaca Seno. Bacaannya itu tuh Assalamualaikum ya kodamul minal badani 3 kali. Dan teriak hadir 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 sambil mukul lantai. Pas Seno baca keras mantra dia yang baru, dia tuh jadi makin yakin Moibi buat ngejalanin ritual ini. Akhirnya dia langsung cari ruangan kosong yang gak pernah dilewatin orang-orang dari siang, biar malamnya dia tuh langsung ke ruangan itu. Jadi dia dapat nih satu ruangan kayak gudang gitu, tapi masih sedikit juga barang-barangnya. Nah dia mikir pokoknya nanti malam dia bakal ke situ jam 12 malam dan ngelakuin ritual itu. Sekitar jam 12 malam jalanlah Seno ke ruangan gudang itu. Sebelum dia masuk sana, dia udah wudhu dan udah mandi besar juga. Mulailah Seno sholat hajat 2 rakaat. Terus lanjut baca Hu Allah 21 kali sambil tahan nafas. Abis selesai baca itu, Seno merem. Terus mulai baca mantranya lagi. Ya Rai, Dada Ardi, Ya Mayiti 444 kali. Ini baca dilafalin gitu Nat? Iya bener Moy. Terus lanjutlah dia baca yang lainnya sambil teriak hadir 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 sambil mukul lantai. Pas Seno mukul lantai yang kedua kali, tiba-tiba Seno tuh ngerasa kayak ada kehadiran orang lain selain dia di depan dia persis. Di situ Seno mulai merinding, terus dia tuh refleks buka matanya. Pas Seno buka matanya, Seno tuh ngeliat di depan dia persis ada sosok gede banget hitam,
Matanya merah, rambutnya panjang. Sosok itu tuh laki-laki. Sambil mangap terus liurnya tuh berceceran sampai ke lantai. Sambil ngeliatin Seno, di situ Seno sebenarnya kaget banget. Tapi dia berusaha tetap santai sambil istighfar. Pas Seno udah mulai tenang, Seno berusaha komunikasi sama sosok ini. Dia bilang, "Saya Seno, saya panggil kamu kesini untuk bantu saya." Tapi sosok ini tuh diem aja. Karena Seno kesel, Seno ngegas terus dia bilang, "Saya yang panggil kamu kesini, jawab saya." Tiba-tiba sosok itu tuh berdiri, nyeret Seno, terus ngelempar Seno ke tembok. Seno berdiri berusaha buat ngelawan sosok ini, tapi ternyata sosok ini tuh lebih kuat dari Seno. Seno bener-bener dilempar badannya ke tembok, sampai Seno tuh berdarah-darah. Dan akhirnya Seno tuh lari berusaha keluar dari ruangan itu. Dia masuk ke kamar mandi, ngunci dirinya dia, bersihin darah-darahnya, terus dia baliklah ke kamar. Setelah kejadian itu, setiap malam, setiap dia mau tidur, dia tuh selalu ketindihan sama sosok itu. Bener-bener setiap Seno tidur, dia kebangun karena ada sosok itu duduk di atas perut Seno. Akhirnya pas dia keluar dari rumah sakit itu, Seno tuh cerita ke Alan. Katanya Alan ternyata kita atau siapapun itu tuh gak boleh asal baca mantra itu tanpa ada pendamping yang bener-bener ngerti hal kayak gitu. Kalau enggak ya berujungnya jadi kayak Seno. Itu maksudnya kodamnya bener-bener kayak marah ke Seno. Emang marah atau karena apa sih? Nah gue juga kurang tahu sih Mui, tapi kayaknya itu tuh bukan kodamnya juga deh, bisa jadi. Soalnya kan si Seno manggil itu tuh tanpa ilmu apapun kan. Dia kan juga bukan ustadz, bukan apa juga. Jadi dia salah-salan lah bisa dibilang. Yang datang malah sosok lain gitu ya? Iya bisa jadi kayak gitu Mui. Walaupun sebelumnya dia udah pakai ritual kayak puasa dan segala macamnya itu juga udah. Iya udah Bi. Tapi tetap gagal gitu ya? Tetap gagal. Wow. Ternyata orang yang pakai mantra itu nggak mandang umur sih menurut gue. Percaya nggak? Karena gue dapet cerita Nat. Di Jawa Timur ada cewek pakai jimat gitu dia, dan dia itu masih kelas 1 SMA. Berarti umurnya 15 tahun. 15 tahun. Iya. Wow. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Cewek SMA masih muda. Iya. Pakai ilmu Bi. Gokil. Cewek ini kita sebutnya namanya Ayu ya. Ayu ini tuh baru masuk sekolah gitu, kayak boarding school gitu di Jawa Timur. Dan Ayu ini emang dari keluarga yang sederhana lah gitu. Tapi kayak Jawa itu Jawa banget gitu, Jawa tulen banget gitu. Nah orang tuanya Ayu tuh bilang masukin Ayu emang sengaja karena sekolah ini bagus gitu, sama biar makin kuat aja agamanya. Sampai akhirnya SMA tuh Ayu masuklah di boarding school ini. Ayu punya sahabat namanya Tita. Kemana-mana tuh Ayu sama Tita tuh bareng terus. Pokoknya tuh mereka jadi sahabatan lah mereka berdua. Semua rahasia mereka saling ceritain. Sampai masalah keluarga mereka pun juga masing-masing tuh mereka saling ceritain lah. Nah si Tita ini ternyata orang tua tuh udah pisah. Dia tinggal sama bokapnya doang. Dan si orang tuanya Tita ini pisah karena katanya orang tuanya tuh berantem besar. Dan nyokapnya Tita itu ketahuan nyantet bokapnya. Katanya biar bokapnya tuh mau terus sama nyokapnya Tita gitu loh. Sampai akhirnya ketahuan. Dan di umur Tita yang ke-10 tahun ini akhirnya orang tuanya pisah. Berarti tuh 5 tahunan lalu lah kejadiannya. Jadi kayak bisa dibilang tuh si Tita tuh rada lonely gitu lah. Makanya pas Tita punya temen Ayu, jadi makanya nempel banget tuh. Semua diceritain lah. Ayu cerita ke Tita, Tita cerita ke Ayu juga. Nah di setahun mereka sekolah, si Ayu ini tuh pacaran sama cowok tuh bisa 5 kali gonta-ganti gitu Nat. Dan yang bikin Ayu diomongin sama orang-orang itu bukan karena pacaran 5 kali gonta-gantinya doang. Tapi ini sorry banget ya, mukanya Ayu tuh jujur rada kurang gitu. Kayak muka tuh jerawatan, rada hitam gitu. Pokoknya kalau misalnya ngomong kasar tuh gak begitu cantik lah. Nah tapi cowok-cowok di sekolah Ayu ini yang Ayu pacarin itu tuh pada cakep-cakep semua Nat. Tiap ditanya sama cewek-cewek sekolahnya, kenapa cowok-cowok ini suka sama Ayu, cowok-cowok ini tuh gak bisa jawab. Mereka cuma bilang kayak, ya gak tahu, pokoknya Ayu itu cantik. Udah gitu aja. Bukan baik ya? Iya benar. Padahal yang tadi gue bilang ya, kayak cewek-cewek di sana pun tuh cakep-cakep gitu. Nah si Ayu ini gak cakep. Tapi kenapa Ayu bisa dapet cowok-cowok yang ganteng gitu, makanya semua orang tuh bingung. Dan ada beberapa case ternyata cowok-cowok yang putus sama Ayu ini katanya tuh pasti banget bakal dapet kayak bala gitu. Kayak ada beberapa dari 5 orang itu
pas setelah putus sama Ayu dikeluarin dari sekolah di DO. Ada juga yang abis putus sama Ayu seminggu kemudian kecelakaan. Terus ada juga yang motornya hilang. Pokoknya nggak tahu kenapa tuh selalu ada hal buruk yang menimpa mantan-mantannya Ayu setelah seminggu putus sama Ayu. Dan si cowok-cowok ini tuh bener-bener nggak bisa move on tuh hampir semingguan gitu lebih, Nat. Pas selama seminggu tuh si cowok ini tuh nangis banget, kejer banget. Tapi beres seminggu mereka jadi kayak sadar gitu loh, kayak gedek sama Ayu, ngeliat Ayu tuh jadi kayak nggak cantik lagi gitu. Terus kayak mereka sadar kenapa mereka bisa mau sama Ayu gitu ya. Iya bener Bi. Lama-lama cewek-cewek di sekolah Ayu ini ya makin ngejulitin Ayu lah, ngelihat mantan-mantan Ayu kayak gitu kan. Tapi lagi-lagi Ayu tuh cuek aja. Dia gak mikirin dan gak ngerasa kalau misalnya tuh masalah gitu, gak sama sekali. Dan yang mau nemenin Ayu ini dari awal masuk cuma Tita doang. Si Tita ini selalu semangatin Ayu. Dia tuh ngasih tahu Ayu kalau misalnya Tita tuh denger ada omongan jelek tentang Ayu. Tapi Ayu tuh sebenarnya juga bodo amat gitu. Mau ada yang ngomongin mau enggak pun dia juga gak masalah. Nah si Tita ini pun juga dibilangin sama anak-anak sekolahnya kayak, ngapain temenan sama Ayu? Ayu jelek, gak jelas segala macem, gonta-ganti pacar mulu, nanti kamu tularan loh gitu. Tapi Tita nih bener-bener temenan sama Ayu tuh tulus banget Bi, Nat. Dan dia tuh gak pernah mikirin apa kata orang. Sampai ada di satu momen pas mereka udah kelas 2 SMA ini, si Ayu cerita sama Tita. Katanya tuh dia suka banget sama adik kelas. Adik kelasnya tuh ganteng banget Bi, Nat, kaya. Dan ternyata cowok ini tuh anaknya kepala sekolah mereka. Cowok ini namanya Bima. Nah anak-anak boarding school itu ternyata tahu kalau misalnya Ayu tuh suka sama Bima. Banyak banget lah yang bilang ke Bima kalau misalnya jangan jadian sama Ayu. Karena kalau misalnya jadian sama Ayu pasti ada aja balaknya. Dan Ayu tuh bakal gonta-ganti pacar mulu, nanti Bima sakit hati. Pokoknya anak sekolah tuh ngomong kayak gitulah. Bima tuh iya aja denger omongan orang-orang. Tapi sebener-benernya dalam hati Bima tuh, Bima ngerasa kayak omongan orang-orang tuh gak ada yang bisa dipercaya gitu Bi, Nat. Dan Bima tuh ngelihat Ayu ya cewek cantik, cewek baik-baik. Dan Bima pun juga bingung kenapa banyak orang yang gak suka sama Ayu, terutama cewek-cewek. Dan juga setiap Bima cerita ke teman-teman dia yang cowok, teman-teman yang cowok tuh selalu support Bima gitu. Kayak dia bilang, cewek secakap Ayu gitu jangan disia-siain Bim. Tahu Ayu suka sama kamu jadiin lah gitu. Pokoknya dikompor-komporin lah. Teman-temannya berarti ngeliat Ayu juga cantik ya? Iya yang cowok tapi Nat. Dan akhirnya setelah 1 bulan PDKT, setelah Ayu tuh mepet-mepet ngejar Bima mulu, akhirnya Bima sama Ayu jadian. Gempar lah tuh satu sekolah kan denger dan ngeliat mereka udah jadian kayak gitu. Tita sebagai teman dekat Ayu tuh ngerasa seneng banget temennya jadian sama cowok incerannya. Tapi ya Tita ngingetin Ayu, jangan disia-siain lagi. Jangan kayak cowok-cowok kamu sebelumnya, cuman sebulan 2 bulan kamu putusin. Nah Ayu tuh iya gitulah. Pokoknya dengerin lah apa kata Tita. Nah karena Nat, cowok-cowok yang tadi gue bilang, kan si Ayu gonta-ganti mulu tuh. Nah yang mutusin tuh selalu Ayu, bukan cowok-cowok itu, bukan. Udahlah akhirnya mereka berdua jadian tuh Bi, Nat. Nah di hari itu emang besokannya libur sekolah. Nah jadi di hari Jumat itu sepulang sekolah, si Ayu ini ngajak Bima main ke rumah Ayu barengan sama Tita juga. Ayu bilang rumah dia kosong, keluarga lagi pada pergi tuh, orang tua lagi pada pergi. Jadi Ayu bilang mereka bisa main sepuasnya lah. Udahlah sekitar jam 4 sore mereka bertiga tuh, Ayu, Bima sama Tita nyampe rumah Ayu. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol tuh di balkon rumah Ayu sambil ketawa-tawa sambil main gitu. Terus si Tita ini refleks ngambil tangan Ayu sambil ngomong, "Yuk aku dari dulu tuh suka ngeliatin cincin kamu tahu Yuk, bagus banget, aku lihat dong." Sambil ngomong kayak gitu, si Tita ini nyopot cincin yang ada di jari Ayu. Di situ tuh Tita ngeliat di balik cincin Ayu ada kayak tulisan yang ngelingkerin cincinnya gitu Bi, Nat. Dan si Tita ini ngerasa kayak bener-bener gak asing sama tulisan yang ada di cincin Ayu. Gak ada 3 detik cincin Ayu dilepas sama Tita, Ayu tuh langsung ngerebut lagi cincinnya dari Tita. Terus Ayu tuh bener-bener kayak ngomel marah-marah banget ke Tita. Ayu tuh sampai teriak-teriak ngomong gitu ke Tita kayak nggak sopan banget, lancang banget ngambil barang orang segala macam, marah-marah lah. Di situ tuh si Tita sama Bima kaget denger Ayu marah kayak gitu, kayak maksudnya cuma diambil cincinnya doang, kenapa bisa sampai semarah itu gitu loh. Tapi ya karena si Tita mikir dan gak enak juga sama Ayu karena temen deketnya kan, akhirnya ya si Tita minta maaf banget ke Ayu. Tita tuh bilang lah nggak sengaja ngambil cincinnya karena ya emang Tita tuh ngeliat kayak cincinnya Ayu bagus, soalnya dia nggak punya, cuma sebatas gitu doang, bukan karena apa-apa. Udahlah di situ awkwardnya cuma sebentar dan akhirnya mereka ngobrol lagi. Dan sekitar jam 7-an malam akhirnya mereka berdua cabut tuh. Bima pulang, Tita pulang juga. Pas Tita sampai rumah, Tita tuh bener-bener nggak bisa lepas pikiran dari apa yang dia lihat tadi, Nat.
dia tuh masih kebayang banget sama tulisan yang ada di cincinnya Ayu. Masalahnya apa? Si Tita itu ngelihat banget tulisan yang ada di cincin Ayu, ngelihat jelas gitu loh bacaannya. Tapi nggak semua ya. Dan lo tau Nat, waktu 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum orang tuanya Tita cerai, Tita tuh ngelihat di lemari orang tuanya ada foto bokapnya Tita tuh kebakar. Dan pas dilihat di balik fotonya, ternyata ada tulisan gitu, bahasa Jawa yang Tita pun juga nggak tahu artinya apa. Yang Tita tangkap itu adalah itu tuh kayak mantra atau santet yang bikin bokapnya Tita tuh jadi suka banget dan nikahin nyokapnya Tita. Nah di malam itu bokapnya pulang tuh. Mereka berdua ngobrol lah, makan-makan sambil ngobrol karena kan mereka cuma tinggal berdua doang kan, Tita sama bokapnya. Di sela-sela obrolan, Tita itu nanya ke bokapnya, "Pak, tulisan waktu itu di belakang foto bapak ada tulisan-tulisan Jawa yang kita temuin itu santet bukan ya Pak?" Bapaknya jawab, "Iya Tak, itu mantra-mantra yang ibumu kasih ke bapak biar bapak cinta sama ibu. Untung aja kita tahu ya kalau bapak disantet sama ibu, kalau enggak bapak pasti nggak sadar-sadar." Si Tita tuh cuman bengong doang tuh denger bokap yang ngomong kayak gitu. Lihat Tita kayak bengong gitu doang ya, bokapnya nanya, "Kenapa? Kok tiba-tiba Tita nanya kayak gitu?" Nah Tita jawab kayak, nggak apa Pak, kepikiran aja gitu. Udah tuh beres makan, Tita ke kamar lah. Tita tidur, bokapnya tidur. Jujur Tita tuh bener-bener gak bisa tidur sama sekali Nat. Dia tuh shock banget sama kenyataan kalau dia tahu temen deketnya itu pakai mantra yang sama kayak ibunya nyantet bapaknya. Dan dia tuh bener-bener gak nyangka banget, padahal Tita tuh bener-bener temenan tulus banget sama Ayu, support Ayu, gak dengerin kata orang gitu. Tapi ya dia harus terima kenyataan kalau misalnya Ayu tuh malah begini gitu pakai mantra. Jadi tulisan yang ada di belakang foto bokapnya Tita dan yang ada di belakang cincinnya Ayu tuh tulisannya gini Nat. "Sun mate ajiku segoro kidul, yo banyu yo ombak noleho siro, tolehno waku laningsun dak tepukange karo idepku, andulu mara badan selirahku." Terus belakangnya ada nama orang yang dituju itu. Tapi kira-kira si Ayu itu tuh kan masih kecil ya Moy? Iya. Dia dapetin itu dari mana ya? Gua ngerasa kayaknya emang dari keluarganya sih Nat. Karena menurut gue ya, itu kan kalau yang benda-benda gitu kan turun-temurun kan, cincin segala macem. Ya menurut gue ya ini ya, menurut gue kayaknya emang itu dari orang tuanya gitu, dari leluhur-leluhurnya kayaknya sih. Tapi gokil juga ya, terlepas itu dari keluarganya atau bukan, si Ayu ini udah pakai mantra itu dari dia umur 15 tahun. Iya, dari SMA udah pakai kayak gituan. Gila sih kalau dipikir-pikir, itu tahun 2000-an ya. Iya. Kalau misalkan sekarang memang Ayu beneran tetap pakai mantra itu, udah berapa banyak korban cowoknya gitu ya gak sih? Iya benar. Iya benar. Tapi setelah dengar cerita kita bertiga, gue semakin yakin sih buat gak main-main sama mantra apapun itu. Tapi kalau lo yakin gak dengan kegunaan sebuah mantra? Atau ternyata lo sendiri udah pernah nyoba?